Oke, kita sampai di titik penentuan. Cuma satu laga sisa, satu tiket ke babak gugur jadi taruhannya. Ini dia, rintangan terakhir yang harus dilewati Persib Bandung di fase grup ACL 2. Betul banget, semua kerja keras Persib musim ini ya puncaknya di sini, di 90 menit melawan Bangkok United. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak mereka manfaatin momen emas ini? Nah, coba deh lihat klasemennya. Ketat banget kan? Persib sama Bangkok United poinnya sama persis, 10. Jadi ini bukan sekedar pertandingan biasa ya. Ini tuh udah kayak final buat nentuin siapa yang jadi juara grup. Skenarionya jadi jelas banget. Menang atau seri, Persib aman, lolos. Tapi kalau sampai kalah, nah ini yang repot. Nasib mereka jadi bergantung sama hasil pertandingan lain. Disinilah tekanan yang sesungguhnya terasa. Oke, sekarang kita geser ke kondisi skuad. Karena ini penting banget. Siapa aja yang siap tempur dan siapa yang terpaksa absen. Soalnya ketersediaan pemain ini bisa jadi faktor penentu kemenangan. Jadi ada kabar baik sekaligus kabar buruk nih dari tim medis. Kabar baiknya, striker Andrew Jung sama kiper Teja Pakualam udah fit 100%. Tapi sayangnya, gelandang serang Adam Alis masih harus menepi dulu. Nah ini dia konfirmasi langsung dari Andrew Jung sendiri. Dia bilang kondisinya udah oke, nggak ada masalah, dan yang paling penting udah nggak ada rasa sakit lagi. Kehadirannya jelas jadi amunisi tambahan yang krusial banget di lini depan. Selanjutnya kita bahas soal rumor transfer yang sempet rame banget soal bek Alfiandra Dewangga. Jadi awalnya rumor kepindahannya ini kenceng banget karena dia jarang dapat menit bermain. Tapi belakangan situasinya berbalik 180 derajat, apalagi setelah penampilannya yang solid banget. Angka dari transfermarkt ini nunjukin perubahannya. Probabilitas transfernya itu turun drastis, sekarang cuma 32%. Ini bukti kalau satu penampilan bagus aja bisa langsung membungkam banyak spekulasi. Dan sang pelatih, Bojan Hodak, langsung ngomong dengan tegas buat menepisi semua rumor itu. Dia bilang, ini Persib nggak mudah main di sini. Dan dia nggak lihat ada alasan kenapa Dewangga harus pergi. Intinya, Dewangga harus berjuang buat dapat tempatnya sama kayak pemain lain. Terus, dengan waktu persiapan yang mepet banget, gimana sih cara tim mempersiapkan diri buat laga sepenting ini? Coach Hodak udah menegaskan, lupakan latihan fisik yang berat-berat. Dalam 4 hari ini, fokusnya 100% ke strategi. Kuncinya cuma 2, pemulihan dan pematangan taktik. Jadi, ini dia 3 area utama yang diasah di papan taktik. Mempertajam skema serangan, bikin pertahanan makin kokoh, dan yang gak kalah penting, memaksimalkan setiap peluang dari bola mati. Tujuannya udah jelas, buat ngalahin Bangkok United di setiap aspek permainan. Sekarang yuk kita intip kondisi lawannya karena situasi Bangkok United ini bikin pertandingannya jadi makin menarik. Nah, ini dia faktor X-nya. Bangkok United itu udah pasti lolos. Pertanyaannya, apakah ini jadi keuntungan buat Persib? Atau jangan-jangan malah jadi pedang bermata dua? Karena pemain lapis mereka bakal main tanpa beban buat nunjukin kemampuan. Kelihatan banget kan bedanya? Kedua tim datang dengan motivasi yang kontras banget. Buat Persib, ini laga hidup mati. Sedangkan buat Bangkok United, ini lebih ke kesempatan buat atur napas dan mengelola skuad mereka buat fokus ke liga domestik. Pelatih Bangkok sendiri udah ngomong secara terbuka kalau prioritas mereka adalah mengistirahatkan pemain. Ini jadi sinyal kuat kalau Persib kemungkinan besar nggak akan menghadapi susunan pemain terkuat mereka. Oke, jadi pertaruhannya udah jelas, strategi lawan juga udah kebaca. Sekarang semuanya bermuara pada satu faktor terakhir yang nggak kalah penting. Coach Hodak secara langsung memanggil pemain ke-12 mereka. Dia tahu banget kalau atmosfer stadion yang penuh sesak dan membara itu bisa jadi senjata rahasia yang benar-benar bisa meruntuhkan mental lawan. Jadi semua faktor sepertinya berpihak ke Maung Bandung ya. Pemain kunci udah kembali. Lawan kemungkinan nggak akan tampil dengan kekuatan penuh. Dan jangan lupa ada dukungan luar biasa dari supporter. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bisa, tapi mampukah mereka mengeksekusi semua keuntungan ini di lapangan? Kita lihat saja nanti.